Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Tuliskan saja teman-teman semuanya. Makin kita rajin menuliskan doa kita, kemudian dibaca orang dan diaminkan, insya Allah doa-doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik teman-teman semuanya, kita langsung ke materi ya. Ini kita bahas tentang amalan, lagi-lagi tentang amalan. Banyak sekali yang bertanya ke saya itu tentang amalan apa sih Pak yang bisa mempercepat utang lunas. Oke deh, sekarang gini teman-teman semuanya, saya ajak diri saya, Anda dan kita semuanya yang mendengar video ini, saya ajak deh teman-teman semuanya. Ini bulan Ramadan, bulan mulia, bulan pengampunan, bulan pengabulan, bulan keberkahan, pokoknya benar-benar istimewa bulan ini. Di bulan Ramadan ini saya ingin ajak kepada kita semuanya, bukan Anda ya, tapi saya juga yang menonton video ini, saya ajak Anda semuanya untuk banyak-banyak minta ampun sama Allah, beristighfar sama Allah. Ini kunci teman-teman semuanya. Orang yang rutin beristighfar, orang yang rajin istighfar, insya Allah satu, hatinya tenang, yang kedua rezekinya mudah, yang ketiga diberi solusi atas masalah yang atas masalah yang dia berikan kepada Allah. Insya Allah ketika orang banyak istighfar itu solusi itu akan dibuka, akan jalan itu akan dibuka sama Allah atas masalah yang sedang kita hadapi. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, di Ramadan ini yuk kita jadikan dalam sehari itu, coba deh yang tadinya mungkin di hari-hari biasa kita cuma 100 istighfar, coba kita paksain perbanyak, lebih banyak lagi istighfar, astagfirullahaladzim 1000 kali teman-teman semuanya. Coba ayo, saya mengajak saya sendiri dan kita semuanya, ayo sama-sama kita banyak beristighfar, minta ampun sama Allah. Karena gini teman-teman semuanya, menurut saya ya, bukan lagi pada amalannya, tapi kadang-kadang ketidaksabaran diri kita dalam kalau bahasa saya itu menunggu datangnya pertolongan Allah. Artinya kita nggak sabar, padahal sebenarnya Allah sudah katakan ya, Rasulullah itu sudah katakan ya, bahwa setiap doa seorang hamba itu pasti dikabulkan Allah selagi dia tidak terburu-buru. Artinya saya meyakini sebenarnya bukan Allah nggak kabulkan, tapi kadang-kadang kitanya saja yang inginnya terburu-buru, inginnya cepat, karena mungkin memang tidak tahan karena tekanan utang, karena memang himpitan masalah, akhirnya pun kita inginnya segera, padahal sebenarnya nggak bisa. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, fokus kita adalah untuk amalan yang sederhana tapi diistiqomahkan. Kalau ini didawamkan, saya yakin deh, karena ini yang dilupakan orang. Kadang-kadang ketika kita dihadapkan masalah itu, kita langsung berpikir solusi. Benar, kita memang harus cari solusi untuk bisa keluar dari masalah kita. Tapi yang dilupakan ini adalah sebenarnya ketika kita sedang banyak masalah, kemudian khususnya deh sekarang kita bahas masalah utang. Kalau saat ini sedang dikejar utang, kemudian Anda bingung bayar seperti apa, fokusnya itu sebenarnya bukan cari solusi. Apa yang perlu kita cari itu? Ampunan Allah dulu. Ke Allah dulu, jangan solusi dulu. Ke Allah dulu deh. Yang pertama kita minta ampun dulu sama Allah, karena sadar nggak sadar itu karena sebab dosa dan kesalahan kita, sehingga masalah hidup kita ini banyak masalah, hutang kita banyak, itu secara nggak langsung karena dosa kita. Itu makanya yang kita kejar itu ampunan Allah dulu. Kalau ampunan Allah sudah hadir ke diri kita, kita diampuni Allah, bahkan bahasa dosa kita habis, insya Allah, walaupun kita tetap berdosa ya, yang lalu-lalu insya Allah jalan itu dibuka sama Allah. Dan cara Allah itu menyelesaikan masalah, menyelesaikan hutang kita nggak ngerti seperti apa. Yang penting fokusnya minta ampun dulu sama Allah, kejar dulu ampunan Allah. Jangan buru-buru, jangan langsung tancap gas cari solusi. Jangan, nanti nggak bakal ketemu, percaya deh. Panik, cemas, gelisah, gimana ini besok harus bayar, dipaksa, maunya orangnya harus bayar, pokoknya bla bla bla. Itu yang WA ke saya banyak begitu ya. Saya tetap katakan ke Allah, ya mau nggak mau itu resiko yang harus kita hadapin. Terima resiko itu, kemudian adukan ke Allah, karena memang syarat untuk, ya kalau saya bilang syarat sih, ketika kita kepingin ditolong sama Allah, itu salah satu syaratnya adalah menerima dengan ridho, dengan sabar atas masalah yang sedang kita hadapin. Maka terima hinaan itu, cacian itu, ditekan, hadapi dengan lapang dada. Setelah itu bagaimana selanjutnya? Setelah itu kita ngadu ke Allah, minta ampun sama Allah. Jadikan hinaan itu, kesulitan hidup itu sebagai jalan ampunan atas dosa kita. Paling itu saja.
Dalam hati itu meski terasa berat hati ini, pikiran ini terasa berat, tapi dalam hati itu ya sudah ya Allah, nggak apa-apa, hamba terima ya Allah, insya Allah ini kebaikan, insya Allah pasti ada hikmah di balik ini ya Allah. Nggak menerima keadaan, kita ingin protes, ingin memberontak, rasanya nggak bisa teman-teman. Maka cara terbaik itu, jalan satu-satu adalah ya belajar ikhlas, belajar ridho. Kadang-kadang gini teman-teman semua, ada saatnya kadang-kadang itu kita harus benar-benar harus ridho, harus sabar. Kadang kalau bahasa saya itu kadang-kadang tuh dipaksa sama Allah supaya kita tuh sabar, supaya kita ikhlas, supaya ridho, sehingga jalan-jalan itu ditutup. Gak ketemu, kita cari solusi itu. Akhirnya yang kita lakukan adalah pasrah, ridho, menerima. Karena sudah gak ngerti lagi harus berbuat apa, sudah berusaha sana sini gak ketemu jalan tuh. Kadang-kadang keadaan seperti itu suatu saat akan kita hadapin. Ya, kita sudah berusaha cari cari jalan keluar lah gitu. Kita berusaha untuk ke teman, ke saudara segala macam untuk cari solusi atas masalah kita, tapi ketutup tuh jalan, ditutup tuh sama Allah jalan, sehingga dengan kondisi seperti itu akhirnya mau nggak mau kita, bahasa saya tadi seperti saya bilang, dipaksa sama Allah supaya kita tersabar, ridho, ente jangan kesana, jangan kesini, jangan kemana-mana pun, dah datang aja kesini padaku, aku bisa menyelesaikan masalah. Kira-kira begitu bahasa saya. Itu saya alami teman-teman semuanya. Maka solusinya adalah menurut saya ya, kalau bisa cerita solusi, caranya adalah ya terima. Caranya bagaimana menerima itu? Ucapkan dalam hati, lisan meskipun berat, la haula wala quwata illa billah. Ya sudah ya Allah, nggak apa-apa, hamba terima ini dengan ikhlas dan sabar, saridho ya Allah, mudah-mudahan jadi jalan ampunan. Paling hanya itu teman-teman semuanya. Karena kita nggak bisa maksain seperti apa. Kalau Anda makin panik, makin ketakutan, makin memaksa berpikir harus begini, itulah yang membuat hidup makin ribet. Itulah yang membuat semuanya jadi sulit. Akhirnya jalan itu nggak kebuka. Yang terjadi apa? Kita panik, stres, akhirnya pengaruh ke fisik kita, penyakit, bisa-bisa stres, melarikan diri, bahkan bisa sampai pada bunuh diri. Maka jalan terbaiknya adalah terima kondisi itu dengan rasa, ya walaupun hati sakit, perasaan nggak enak, pikiran nggak tenang, ya terima itu. Itulah kenyataan hidup, dan itulah bukti bahwa kita ini terbatas. Kita ini nggak punya kuasa. Yang kuasa itu Allah, yang bisa mengendalikan semuanya itu Allah. Maka mintalah kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Gak ada cara lain teman-teman semuanya. Itu banyak minta ampun sama Allah teman-teman semuanya. Banyak minta, ini yang sering dilupakan orang. Dia selalu yang diutamakan adalah solusi. Paling sebenarnya kalau kita benar-benar mengakuin sebab itu, semuanya itu sebab karena dosa kita, karena kesalahan kita, kelelahan kita, insya Allah solusi itu akan dibuka sama Allah. Allah itu punya banyak cara teman-teman semua, dan kita nggak pernah tahu seperti apa nanti cara Allah itu melunasi hutang kita, menyelesaikan masalah kita nggak pernah tahu seperti apa. Tapi yang jelas Allah itu maha kuasa, dan Allah itu bisa berbuat apapun yang dia mau. Buktinya ya lihat deh, Allah bisa merubah malam jadi siang, siang jadi malam, menerbitkan matahari dan segala macamnya. Seluruh dunia ini Allah yang ciptain, Allah yang bisa mengendalikan semuanya. Masa cuman merubah keadaan hidup kita, menyelesaikan hutang kita? Allah nggak bisa, itu nggak mungkin. Tinggal bagaimana diri kita. Makanya saya ajak teman-teman semuanya, yuk banyak minta ampun sama Allah. Kita ini banyak salah, kita ini banyak dosa, banyak banget dosa kita teman-teman semuanya. Dengan kesulitan hidup kita rasakan, Allah menegur kita supaya kita sadar, supaya kita kembali kepadanya, banyak berdoa padanya, meminta padanya, benar-benar menyesali semua perbuatan-perbuatan selama ini kita jauh darinya. Allah ingatkan itu. Kadang-kadang cara Allah itu untuk menyadarkan seseorang itu banyak cara ya, bisa dengan hukum, ujian, kesulitan, bisa ya, tapi kebanyakan namanya kita manusia itu kadang-kadang untuk membuat orang itu supaya sadar itu harus tempeleng dulu sama Allah, dicubit dulu ya, bahasanya itu dikasih masalah dulu, baru kita ampun, akhirnya nyerah, kita ingat ke Allah. Kita nggak tahu seperti apa hikmah di balik itu. Yang jelas semuanya itu adalah kehendak dan izin Allah, yang tujuannya itu pasti kebaikan. Nah, maka dari itu teman-teman, yuk kita jadikan puasa Ramadan ini sebagai momen bagi kita untuk benar-benar memperkuat ibadah kita kepada Allah. Dan di kesempatan bulan ini juga kita perbanyak berdoa, memohon kepada Allah. Masalah yang kita hadapin, adukan ke Allah. Inginnya maunya seperti apa, minta ke Allah. Banyak berdoa, terus berikhtiar, biarlah Allah yang menentukan seperti apa. Tapi percaya deh, kita tetap berbaik sangka ketika kita makin banyak berdoa. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, doa bulan ini benar-benar sangat mustajab. Berdoa sama Allah, insya Allah pasti Allah kabulin. Cuma pengabulan Allah itu kadang-kadang tidak seperti yang kita pikirkan. Banyak cara Allah.
Karena Allah lebih tahu yang terbaik untuk diri kita. Tidak harus seperti yang sesuai kita, yang mau kita seperti ini, sebenarnya nggak harus seperti itu teman-teman. Allah lebih tahu. Yang jelas sudah nikmati saja, perbaiki ibadah, banyak minta ampun sama Allah, apapun hasilnya sudah la haula wala quwata illa billah. Yang pasti ketika kita datang ke Allah, insya Allah ditolong sama Allah. Dan percaya deh, nggak mungkin Allah itu membiarkan, atau nggak mungkin Allah itu ingkar janji, nggak mungkin, pasti Allah tolong. Yang penting kita sabar, baik sangka, insya Allah semuanya akan baik-baik saja teman-teman. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.